Oke, Assalamualaikum guys, apa kabar? Di siang hari yang cerah ini kita jumpa lagi di Keling Indonesia. Hari ini kami ingin berbagi kepada Anda tentang detoks pencernaan. Ada apa dengan sistem pencernaan? Ini perlu Anda tahu guys. Kenapa? Karena semua berawal dari sistem pencernaan. Kita ketahui bahwa darah itu adalah kehidupan bagi tubuh kita. Jadi kalau kita menjaga kesehatan darah kita, maka tubuh kita akan sehat. Dan kesehatan dari darah kita itu itu berasal dari atau didapat dari apa? Dari makanan atau asupan makanan ke dalam tubuh kita. Jadi pilihlah makanan yang sehat dengan cara pola makan sehat. Dengan apa? Dengan makanan yang sehat itu, maka apa? Ini adalah merupakan bahan untuk menyehatkan darah kita. Dan itu bisa sehat ketika mesin pengolahnya atau pabrik pengolahannya itu pun sehat, yaitu sistem pencernaan. Jadi teman-teman semua, jadi kalau Anda ingin sehat, maka jagalah darah Anda sehat. Dan darah Anda sehat itu karena Anda memakan makanan yang sehat dan dengan cara atau pola makan sehat. Dan yang kedua, Anda menjaga pabrik dari pengolah makanan itu, yaitu sistem pencernaan yang pusat utamanya ada di lambung. Wih, seru juga ya pembahasan pada siang hari ini. Ya. Nah, apa hubungan dengan detox? Nah, kita akan coba bedah tuntas pasang mata Anda guys. Kalau perlu melotot. Oke? Lanjut. Pembahasan sistem saluran pencernaan, toksin, dampak toksin bagi tubuh dan solusinya. Ada 4 pembahasan. Wow. Tuntas tas. Nah, sistem pencernaan manusia. Nah, kami sebelumnya akan membahas dulu tentang sistem pencernaan manusia. Jadi teman-teman semua, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini, dia akan diolah oleh 6 komponen dari sistem pencernaan, yaitu mulut pertama, terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Itu adalah rangkaian, itu panjang lebih kurang sekitar 9 meter panjang dari seluruh sistem pencernaan jika ditarik garis lurus. Yang pertama adalah mulut. Mulut dong, masa makanan langsung tiba-tiba atau ujuk-ujuk kata bahasa kerennya itu masuk ke dalam saluran peredaran darah. Tidak, semua melewati mulut. Kalau udara melalui hidung. Nah, ketika masuk ke mulut, ini sudah mulai dari awal proses pencernaan. Kenapa? Yang pertama, mulut itu bagian-bagiannya di sana ada gigi, ada kelenjar, dari air ludah, air liur yang ada dalam mulut itu, ini berguna sekali. Nah, teman-teman semua, kita tidak bahas tentang makanan sehat, pola makan sehat, kita pernah bahas pada episode 2 bulan yang lalu, Jadi Anda perlu memilihnya, Makanya Anda perlu selalu hadir dalam live Facebook ini. Nah, ketika makanan itu masuk ke dalam mulut, apa yang kita lakukan? Yaitu yang pertama kita lakukan adalah mengunyahnya, mengunyahnya dengan gigi. Nah, makanya perlu ada gigi, Giginya nggak ada, gimana pasang gigi palsu, Tapi insya Allah kalau kita jaga kesehatan, gigi kita akan ada sampai akhir hayat kita. Nah, ketika masuk, peran gigi untuk apa? Peran gigi adalah untuk melumatkan, untuk menyederhanakan makanan yang masuk, Yang tadinya padat itu menjadi sederhana, lembut, Berapa lama kita menggigit-gigitnya makanan tersebut ketika dalam satu suapan? Lebih kurang 32 kali guys. Ingat pelajaran SD, 32 kali kita kunyah. Jadi jangan sampai masuk makanan, gigit sekali 2 kali telan, gigit 2 kali telan. Waduh, kasihan lambungnya nanti kita harus berkomunikasi dengan tubuh kita, khususnya lambung ini. Kenapa? Dia protes sebenarnya,
kita saja yang tidak mau menghiraukan protesnya. Jadi kunyah, aduh lebih lama dong. Enggak lama lah, paling 15 menit kita makan. Ya, enggak menyita waktu kerja kita. 32 kali lebih kurang guys. Apalagi daging-dagingan, misalnya daging sapi, daging kambing, ya. Wah, itu perlu apa? Perlu ekstra kita mengunyah, menggigit-gigitnya, merobeknya melalui mulut, ya, melalui gigi kita. Terus, apa yang terjadi pula di mulut? Yaitu terjadinya yang namanya proses pencernaan awal, khususnya makanan yang mengandung karbohidrat, ya. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat, ya, nasi, ya, itu prosesnya adanya di mulut. Kenapa? Karena di mulut itu ada enzim amilase. Ya, enzim amilase ini dia mengolah makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi ketika dia masuk ke dalam lambung, ya, katakanlah sudah hampir beres proses pengolahan dari apa? Dari karbohidrat. Ya. Terus apa lagi? Nah, di air liur kita ini itu apa? Selain ada enzim yang tadi sebutkan untuk mengolah makanan, juga ada bakteri-bakteri apa? Menguntungkan. Untuk apa? Untuk membunuh sebagian bakteri yang merugikan masuk ke dalam mulut kita melalui makanan. Ya. Nah, jadi apa? Jadi di air liur kita nih, ya, manusia yang sehat itu ada apa? Ada zat, ya. Untuk apa? Untuk membunuh toksin-toksin yang masuk ke dalam tubuh, walaupun sebagian, ya, itu ada pada mulut, tapi itu juga sudah cukup baik guys, ya. Itu. Nah, setelah selesai proses di mulut, masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan itu jalannya, ya, supaya masuk ke dalam lambung itu nggak blok. Nah, sedikit-sedikit, ya, masuklah ke dalam lambung. Nah, lambung ini adalah merupakan pabriknya, ya, pabrik mengolah makanan. Teman-teman semua, lambung ini, ya, berisi apa? Kelenjar lambung. Ada lebih kurang 35 juta kelenjar lambung, ya, yang ada pada lambung ini, ya. Dan pada lambung itu dirubah menjadi getah lambung. Nah, getah lambung inilah yang apa? Yang mencerna makanan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Dicerna makanan itu diolah, ya, dan apa? Diperas makanan itu pula dari apa? Dari 3 lapisan lambung, ya, dinding lambung, ya. Jadi diolah dan diperas-peras, ya. Nah, getah lambung itu apa sih isinya dari getah lambung? Yaitu yang terbesar adalah asam hidroklorat, ya. Asam hidroklorat. Ada juga pepsin, gastrin dan sebagainya. Ini zat yang apa? Untuk mencerna makanan di lambung, ya. Nah, dicerna makanan tersebut berbeda-beda tergantung jenis makanan yang kita makan. Kalau buah-buahan itu paling lebih kurang setengah jam, sayurannya setengah jam sampai 1 jam. Ya. Terus apa? Ikan-ikanan sekitar 2 jam. Ya. Terus daging, kalau daging tanpa lemak sekitar 4 jam. Kalau banyak lemaknya guys bisa 6 jam. Itu ada di lambung dicerna lamanya. Makanya janganlah banyak makan lemak khususnya lemak hewani. Kalau lemak nabati itu penting, ya. Oke. Ketika apa? Cerna. Nah, selesai pencernaan ini, ya, atau ketika dalam masa pencernaan ini kita juga apa? Kita perlu memperhatikan apa? Bahwa apa? Dalam proses mencerna itu, ya, atau dalam kehidupan kita hindari stres. Kenapa stres? Karena stres itu berbahaya buat tubuh kita, juga buat lambung kita. Kenapa? Dapat menaikkan 3 kali asam hidroklorat yang ada pada lambung, ya. Nah, ini bisa terjadi iritasi pada lambung, ya, yang disebut dengan sakit MAH, ya. Dan juga hindari juga, ya, setelah makan itu berolahraga. Karena apa? Karena nanti otot-otot itu akan fokus kepada apa? Kepada olahraga yang dilakukan, sehingga apa? Sehingga dia tidak fokus kepada proses pencernaan, sehingga proses pencernaannya itu tidak berjalan sempurna, ya. Tapi kalau jalan santai, gerak itu perlu habis makan, ya. Dan juga hindari tidur, ya. Oke, teman-teman semua, nah saat makan pun juga hindari minum air dingin, apalagi ice, guys. Kenapa? Suhu di lambung itu lebih kurang 30 derajat Celcius.
Kalau kita minum air dingin, apalagi es dalam jumlah tertentu, ya, es krim dalam jumlah tertentu, itu akan menurunkan suhu menjadi 26 derajat Celcius. Ini akan menghentikan sementara proses pencernaan selama 30 menit. Aduh, jadi proses pencernaan di lambung tidak sempurna. Kita berharap pencernaan di lambung ini sempurna, supaya meringankan proses pencernaan pada tahap berikutnya, yaitu di usus halus. Kalau tidak selesai di lambung, maka usus halus ini bekerja dengan kerasnya, guys. Nah, pada saat di lambung, ini makanan dirubah dalam bentuk padat menjadi bentuk seperti bubur. Ya. Nah, kemudian apa? Dia masuklah ke katup pirolik, yaitu pintunya masuknya dari lambung menuju usus halus. Nah, pada saat di katup pirolik ini, inilah peran pankreas, ya. Pankreas ini besar sekali, ya. Banyak memberikan berbagai macam enzim. Di antaranya enzim untuk apa? Membasahkan, ya. Membasahkan artinya menetralkan makanan yang di lambung itu dalam kondisi asam. Ya. Dinetralkan supaya ketika masuk ke dalam usus halus itu sudah dalam bentuk netral, ya. Kenapa? Kalau itu tidak terjadi, maka usus halus akan rusak, ya. Nah, apalagi asam tinggi yang sebabkan stres tadi yang dibahas dan sebagainya, yang bisa menimbulkan sakit mah, itu rata-rata adalah ya, atau tukak lambung itu terjadi pada di bagian lambung menjelang masuk ke katup pirolik, ya. Di sini karena di situ suasana perubahannya. Oke. Nah, masuk setelah itu ke tahap ketiga yaitu usus halus. Nah, di usus halus ini dicerna lagi. Ya, makanan tadi yang sudah berbentuk bubur itu diolah dengan apa? Bantuan berbagai macam enzim yang apa? Yang diberikan oleh pankreas, ya. Ya. Nah, ketika masuk ke usus halus ini panjangnya lebih kurang 3 meter, guys, ya. Ada 3 jenis yaitu duodenum, jejunum dan ileum, ya. Nah, duodenum ini adalah usus 12 jari, panjangnya lebih kurang 27,5 cm, ya. Nah, ketika masuk ke dalam sana, mulai selain pankreas, mulai masuk peran apa? Peran dari hati dan kantung empedu yang memberikan apa? Memberikan zat, ya, lebih kurang 1,5 liter masuk ke dalam apa? Ke dalam usus halus untuk membantu memproses pencernaan, khususnya membuang toksin. Apa itu toksin? Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh bahkan merusak tubuh, itulah toksin. Ya, nah fungsi dari hati yang mengeluarkan zat dari kantung empedu itu adalah untuk apa? Untuk menetralisir toksin-toksin yang masuk ke dalam usus halus. Ya, nah walaupun di usus halus itu pun ada kelenjar lebih kurang 2,5 liter, ya, jumlahnya kelenjar itu untuk memproses makanan. Ada 2 lapisan, ya, lapisan dari usus halus. Usus yang terluar itu adalah meremas-remas, fungsinya mengolah, dan bagian dalamnya itu adalah untuk apa? Untuk mendorong keluar, ya, mendorong keluar, akhirnya ampas itu keluar ke usus besar. Di dalam usus halus ini juga ada apa? Ada bakteri yang menguntungkan, ya, untuk apa? Membunuh bakteri-bakteri jahat, ya. Kalau jumlahnya itu memadai, tapi kalau bakteri jahatnya banyak, maka kalahlah, ya, tentara-tentara bakteri yang ada pada usus halus, ya. Begitu juga tadi, ya, untuk apa? Membuang toksin dari hati. Kalau toksinnya terlalu banyak, lemak jahatnya banyak masuk, belum lagi toksin dari apa? Pewarna dan lain sebagainya masuk ke dalam ke dalam pencernaan kita, maka tubuh kita nggak mampu. Itulah yang membuat akhirnya tubuh menjadi rusak atau sakit, ya. Makanya tadi dikatakan di awal bahwa makanan yang kita makan ini penting, ya. Kita pilih adalah makanan sehat dan dengan cara pola makan yang sehat pula. Oke. Nah, pada usus halus, khususnya di bagian akhir di ileum, itu terjadi penyerapan masuk ke dalam tubuh lewat darah, ya, peredaran darah masuk untuk dialirkan ke seluruh sel-sel membuat tubuh kita sehat. Tapi kalau toksinnya banyak gitu kan, makanannya itu rusak atau proses pencernaannya itu tidak berjalan dengan baik, apa yang terjadi? Yang masuk ke dalam darah pun juga banyak toksin, ya. Kalau lemak-lemak itu bisa membuat aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah, maka orang bisa menjadi stroke atau apa?
jantung koroner dan lain sebagainya ya. Hati pun bisa menjadi rusak dan sebagainya. Karena apa? Ya, karena memang tidak sempurna. Karena apa? Makanan yang kita makan ini terlalu banyak mengandung toksin ya. Oke. Nah, setelah selesai diserap, dikeluarkanlah ke usus besar. Ya. Masuk ke usus besar, apa yang terjadi? Nah, ada 2 tahap proses di usus besar. Tahap yang pertama yaitu ya menyerap ya yang masih bisa diserap, bukan yang masih bisa diserap. Ada zat-zat tertentu yang diserap untuk masuk ke dalam darah ya. Di antaranya adalah pertama air ya. Ya kan ketika keluar itu kan dalam bentuk bubur ya. Ya. Nah, dalam bentuk bubur. Nah, kenapa kok pas kita BAB kok padat? Nah, airnya itu diambil kembali di usus besar masuk ke dalam darah ya. Gitu. Kalau tidak dehidrasi ya. Gitu. Terus kedua juga mencerna dalam usus besar itu adalah vitamin B, vitamin K. Nah, nanti saya jelaskan khusus vitamin K ya fungsinya. Terus apalagi sebagian protein itu juga masih dicerna di usus besar tahap pertama ya. Itu. Nah, kalau proses tadi di usus halus ya, hati mengeluarkan zat dari empedu itu akan keluar melalui fesis itu berwarna apa? Berwarna kuning keemasan atau bilirubin. Jadi kalau hati Anda sehat, berarti fesis Anda harusnya kuning keemasan. Kalau warnanya berubah-ubah sesuai dengan makanan yang Anda makan, ya atau warna-warna lainnya, itu tandanya adalah hati Anda rusak. Nah, begitu juga di usus besar, ya. Apa zat buangan dari proses pencernaan di usus besar yang tadi dikatakan? Yaitu dalam bentuk gas, ya, yang bunyinya tut. Nah, itu hasil proses pencernaan, ya, dan juga wanginya bau, bukan wangi ya, bau, ya. Tapi kalau bau banget, oh berarti ada masalah usus besar Anda, ya. Jadi, ya, hasil dari proses pencernaan di usus besar tahap pertama adalah ya makanan dalam bentuk padat, feses dalam bentuk padat. Kedua, gas ya yang dikeluarkan nanti dalam bentuk tut, ya. Yang ketiga adalah bau, ya. Bau, pasti feses itu bau, nggak ada yang wangi feses itu ya. Oke. Berikutnya masuk ke tahap kedua. Tahap kedua di usus besar yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter ya. Itu adalah proses penyimpanan. Proses penyimpanan apa? Sisa-sisa proses pencernaan, ya. Ya, jika jumlahnya sudah cukup, maka barulah mulai usus besar itu melakukan gerak peristaltik, ya, yaitu gerak untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan atau kotoran itu dalam bentuk fesis melalui anus. Jadi kalau jumlahnya sedikit dia masih tampung, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau saya makannya sedikit gimana ya? Kan saya biasa nggak makan banyak, oh. Jadi bisa berapa lama dong BAB? Ya, nanti ada solusinya, ya. Oke, teman-teman semua, BAB yang terbaik adalah setiap hari ada 1 atau 2 kali sehari. Dan salah satunya adalah di pagi hari, ya. Di pagi hari Anda BAB, itu adalah BAB yang sehat. Bentuknya seperti apa? Pernah kayaknya waktu itu saya bicara ya, tentang BAB ya. Cukup gak ya saya bicara tentang tentang feses ya. Oke, saya tambahin. Feses, ya. Jadi melihat pencernaan kita ini baik atau tidak, itu kita bisa lihat dari feses, ya. Feses, ya. Nah, feses tahu ya, nggak perlu jelasin lah ya, nggak pakai bahasa hari-hari lah ya. Nah, feses yang keluar itu, yang baik itu ada kita melihat dari berbagai sisi. Yang pertama, ya, adalah dari berat jenisnya. Ya, ketika keluar dia mengambang. Kalau dia tenggelam di kloset, itu namanya banyak toksin dalam tubuh kita. Ya. Udah lihat belum fesesnya ngambang nggak? Yang kedua, ya. Yang kedua adalah dia tidak terlalu keras dan tidak juga lembek gitu. Apalagi cairan. Nah, berarti banyak toksin di tubuh kalau dia bentuknya cairan atau lembek atau seperti bubur sekalipun. Dia harusnya apa? Bentuknya padat tapi lembut gitu. Sehingga mudah tubuh atau usus besar itu mengeluarkannya. Kalau sampai wah, itu tandanya ada masalah, ya. Masalah di usus besar. Berikutnya, yang
tiga, ya. Apa? Yang ketiga itu keluarnya, ya. Kotoran itu harusnya menyambung jadi satu. Ujung pertama sudah di bawah kloset, ujung yang terakhir masih ada di anus. Gitu. Sutis. Ya. Itu. Jadi jangan kayak telek kambing, ya. Gitu. Nggak ada lah, nggak mungkin lah, lebay. Artinya apa? Itu yang bagus kotoran kita. Tiga ya tadi ya. Lanjut, yang keempat. Warnanya harusnya kuning keemasan. Ya, itu apa? Dari sisa proses pencernaan dari apa? Dari hati melalui kantung empedu. Ya. Gitu. Sisa proses pembuangan toksin itu harusnya apa? Zat bilirubin itu ya warnanya ada kuning keemasan yang mewarnai feses. Ya. Jadi jangan sampai minum air atau warna hijau, fesesnya hijau. Minum air warnanya merah. Ya. Terus keluarnya merah. Nah, itu ada masalah dalam pencernaan Anda, ya. Jadi mudah untuk melihat pencernaan sehat atau tidak. Apalagi ya udah 4 tuh ya. Ya, gitulah. 4 aja cukup deh, ya. Ya. Apalagi ya. Oh, dikeluarkannya 1 sampai 2 kali setiap hari, ya. 1 pun sudah oke, ya. Khususnya di pagi hari, karena di pagi hari ini tubuh saatnya membuang, ya. Aduh, sampai seminggu belum keluar, 2 pekan sekali baru BAB. Aduh, ini masalah guys, masalah konstipasi, ya. Ya, ingat pesan dari apa? Dari Dr. Edward Jenner, ya. Edward Jensen. Ya, beliau adalah ahli detox, ya. Ahli detox dan diet, ya, mengatakan bahwa ya 50% masalah konstipasi ini, ya, masalah kanker, terjadinya kanker dalam tubuh manusia, 50%-nya itu disebabkan karena masalah konstipasi. Susah BAB, guys. Dan ini kata beliau, bukan kata saya ya, 50% wanita mengalami masalah konstipasi. Bener gak tuh? Cek. Ya. Jadi jangan mengabaikan tentang apa? Sistem pencernaan. Ya. Ingat, 50% kanker itu terjadi karena masalah konstipasi. Jadi pastikan bahwa sistem pencernaan Anda baik, dan kita bisa melihat dari apa? Dari BAB, ya. BAB yang kita lihat, ya. BAB-nya itu sesuai dengan standar, sesuai dengan standar BAB yang benar atau tidak, seperti yang disebutkan tadi. Nah, inilah guys tentang sistem pencernaan. Wah, baru 1 slide ini ya, tapi yang lainnya cepat-cepat aja lah, ya. Jadi apa? Jadi ini fungsi organ penyusun saluran pencernaan kita sudah bahas ya. Tadi tuntas. Lanjut. Mengapa penting menjaga kesehatan pencernaan? Iya, penting. Pencernaan yang sehat membantu penyerapan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, membuat tubuh tetap sehat. Jadi pabriknya ini kalau benar, maka zat-zat yang masuk ke dalam darah semua adalah yang dibutuhkan oleh tubuh, yang bergizi. Ya, itu yang sebutnya darah sehat. Ya. Dan maka sel pun akan sehat. 80% dari sistem kekebalan tubuh terdapat dalam saluran pencernaan. Pencernaan sehat, 80% tubuh kita ini sudah memiliki sistem imun yang kuat, ya. Jadi jangan main-main, guys. Pencernaan kita ibarat dapur di rumah kita. Pencernaan menyiapkan seluruh kebutuhan tubuh, ya. Dapur, dapur ya, kayak makan aja kita ya. Penyebab pencernaan tidak sehat. Oh, ada kuis. Ayo matanya melotot, lihat tuh. Break beberapa detik. Sudah keluar kuisnya ya? Oke. Nah, ini penyebab pencernaan tidak sehat. Tadi udah sebut ya, makan terlalu cepat. Ngapain makan? Emang Jepang mau datang? Ketika dulu tahun 42 mau jajah. Enggak lah, ya. Gitu loh. Jadi teman-teman semua tenang aja, 15 menit aja kok. Stres bisa menaikkan 3 kali asam hidroklorat yang ada pada lambung. Ya, itu bisa merusak proses pencernaan dan juga membuat sakit emah.
80% karena toksin atau racun, ya. Jadi toksin itu apa sih? Toksin itu berbagai macam zat yang tidak dibutuhkan dan merusak tubuh, itu toksin semuanya. Mau dari lemak jahat, pewarna, ya, apapun, ya. Tuh, toksin atau racun adalah segala bentuk zat yang memiliki efek merusak, menghancurkan fungsi sel dan struktur sel tubuh. Macam-macam toksin tuh. Polusi udara, penawar buatan, perasa buatan, pengawet makanan, formalin, logam berat, ya, hormon, ya, katakanlah buatan, ya, terus kuman, virus dan bakteri dan masih banyak lagi, ya. Ya, hindarilah, ya, pilihlah makanan yang sehat, guys. Sayangi tubuh kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menyayangi tubuh kita sendiri. Ya, perhatikan 8 tanda tubuh penuh toksin. Ingat tuh, sembelit. Ya, sembelit tadi apa? Konstipasi, ya, susah buang air besar. Ya. Sakit kepala, mulut berbau. Mulut berbau. Ya, pernahkah mulut Anda berbau? Jangan deh, ya. Nah, teman-teman semua, ada orang yang mulutnya berbau. Ya, itu bukan karena nggak gosok gigi, maupun gosok gigi setiap jam sekali, mulutnya tetap bau. Masalahnya apa? Masalahnya karena pencernaannya, khususnya di usus halusnya itu bermasalah. Jadi keluar itulah, ya, rasa tidak sedap dari mulutnya. Jangan deh, makan, jaga deh pencernaan. Ya, jadi hubungan bagus. Mau prospek, mulutku bau. Orang lari kabur semua, ya. Nggak sedap, ya, gitu, ya. Kemaruk makan, makan yang cukup lah. Makanlah ketika Anda lapar, berhentilah setelah kenyang. Udah, itu jelas itu, ya. Batasan tentang makan, ya, secukupnya, gitu loh. Aduh, saya biasa makan banyak, ya. Saya biasa makan 3 piring, jadi 1 piring. Aduh, laparnya. Paling cuma 3 hari aja proses penyesuaian. Setelah itu tubuh akan menyesuaikan dengan irama biologis tubuhnya. Setelah itu biasa deh, ya, gitu. Jadi jangan khawatir, cuma 3 hari kok proses penyesuaiannya, ya. Kulit kusam, iya, kulit kusam itu karena masalah pencernaan. Perut buncit, perut buncit ada 2, ya. Kalau nggak terlalu buncit itu karena masalah apa? Masalah di usus besar. Banyak toksin yang menempel, nggak keluar. Nah, itu karena konstipasi, BAB nggak berjalan dengan lancar. Masalah, guys, itu lama-lama bisa apa? Terjadi penyakit kanker. Tadi kan dikatakan oleh Dr. Edward Jensen, ya, 50% masalah kanker itu terjadi karena konstipasi, ya. Jangan deh, ya, perut buncit. Nah, kalau perut buncit ini sudah dibersihkan, kok masih juga buncit? Oh, ternyata ada lagi, yaitu lemak visceral yang ada di rongga-rongga perut. Ya, jadi ada 2. Nah, dua-duanya bisa dibersihkan dengan pola hidup sehat, guys. Letih dan lesu, iyalah, letih dan lesu, orang banyak toksin, iya kan? Kembung perut, banyak gas, ya, gitu, ya. Waduh, sakit, ya, apalagi kalau nggak bisa dikeluarin itu gasnya, gitu, luar biasa, ya. Lanjut, toksin yang menumpuk akan mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, ya. Ya, bisa penyakit, ya. Lanjutnya banyak penyakit, karena apa? Darahnya kotor, yang masuk ke dalam sel itu adalah makanan-makanan yang rusak, ya. Akhirnya selnya rusak, sel rusak, maka jaringan rusak, organ tubuh rusak, sistem tubuh rusak, maka tubuh rusak. Artinya tubuh berpenyakit. Mulainya dari makanan dan tidak menjaganya kesehatan mesin pengolahnya, yaitu sistem pencernaan kita. Ya, alergi yang terus-menerus, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, stroke, ya, kanker, tumor, gangguan ginjal, infeksi, ya, misalnya COVID-19 sekarang itu, ya, Pak, karena tubuh ini lemah, ya, gitu. Jadi ini pintu atau awal masuknya itu perlu kita jaga, yaitu makanan yang sehat. Yang kedua adalah menjaga sistem pencernaan kita sehat. Detox, ya. Maka apa? Gini, kita sudah berusaha untuk menjalankan pola hidup sehat, ya. Tapi memang kita tidak bisa menghindari 100%, ya. Ya. Katakanlah kita jalan di luar, ya, polusi udara masuk ke dalam tubuh kita, ini kan merusak, ya, merusak paru-paru dan merusak darah kita juga, ya. Atau asap rokok, ya. Kita tidak menjadi perokok, tapi kita
ya sering apa? Menghisap asap rokok, ini juga akan merusak paru-paru dan merusak peredaran darah kita. Ya. Makanan, makanan buah-buahan apa kita juga tidak jamin 100% ya, walaupun itu perlu kita makan, bukan berarti kalau itu jangan makan deh, jangan makan buah. Tidak. Ya bisa jadi ada pengaruh apa? Pengaruh apa bahan-bahan kimia, ya, pestisida dan sebagainya, ya. Sayuran juga begitu. Atau kita makan di luar, ya, apakah minyaknya itu dijamin atau tidak, ya? Apakah minyaknya itu sudah digunakan berkali-kali sehingga menjadi minyak, jadi lemak trans, ya, lemak yang merusak, ya, atau apa? Atau ya makanan itu prosesnya, ya, atau ditambah dengan bumbu-bumbu penyedap dan lain perasa dan sebagainya, ya, kita tidak tahu. Atau makanan yang tidak perlu dicampur semuanya, ya, seperti apa? Seperti bolu, gitu kan? Wah, kue tart, itu kan, wah, macam-macam masuk, ya. Nah ini akhirnya bingung, ya. Tubuh kita mau cerna yang mana dulu ini, gitu kan. Nah, arti gini, kita tetap tidak bisa menghindari. Tapi bukan berarti kita tidak menjaga pola makan sehat. Nah, untuk itu apa yang perlu dilakukan? Kita lakukan detox. Ya, detox atau cleansing, membersihkan zat-zat ya atau toksin, zat-zat yang tidak dibutuhkan atau yang merusak atau toksin yang masuk ke dalam tubuh untuk dibuangnya, ya. Sehingga apa? Sehingga tubuh menjadi sehat. Ya. Nah, toksin ini ya perlu dilakukan secara rutin, guys. Ya. Agar apa? Agar tubuh kita tetap sehat. Ya. Orang yang toksinnya banyak di dalam tubuh ini mengalami yang namanya asidosis. Ya, asam tubuhnya. Asam tubuhnya itu penyakit mudah masuk. Apa aja masuk penyakit. Ya. Maka apa? Dia perlu dinetralkan atau dibasahkan supaya apa? Supaya tubuh itu sehat. Gimana caranya? Toksin itu harus dihindari, kalaupun ada yang masuk dia harus dibuang. Bagaimana membuangnya? Dengan proses detoksifikasi. Ya, paham? Masa sih nggak paham? Ya, toksin itu bisa dari sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, biji-bijian itu termasuk rempah-rempah, ya. Kita akan bahas bagaimana proses detoksifikasi. Enaknya di Keling tersedia untuk kita melakukan detox, guys, ya. Tersedia, bukan omong kosong. Kita akan bedah guys. Sebelumnya ada yang lewat quiz time. Enak ya. Dapat ilmu, dapat hadiah dari kuis. Asiknya jadi member Keling. Oke. Detox itu perlu apa? Alami, artinya dari bahan-bahan alami. Ya. Proses. Sekali lagi kita tidak bisa, walaupun kita menjalani pola hidup sehat, kita tidak bisa menghindari toksin masuk dalam tubuh. Maka proses detox ini tetap harus dilakukan secara rutin. Ya. Itu. Ya. Oh, kalau gitu kita nggak perlu makan buah lagi, nggak perlu makan sayuran lagi dong. Tetap makan buah. Khususnya makan buah itu adalah pagi hari setelah minum air putih 2 gelas, ya setelah 1 jam kemudian makan buah potong, ya 2 atau 3 jenis. Nah, itu penting. Dan juga sebelum makan, ya sekitar 15 menit atau setengah jam sebelum makan. Itu bagus makan buah, ya, untuk membasahkan apa? Membasahkan saluran pencernaan kita. Ibarat mesin, guys, naik mobil. Anda kalau naik mobil starter langsung dijalanin nggak? Kalau langsung jalan mobil rusak, gitu loh, ya, rusak karena olinya belum beredar tuh, ya di mesin gitu kan. Jadi harus dibiarkan dulu sekitar 5 menit, ya, atau apalagi pagi-pagi lebih lama lagi karena apa? Dia sudah istirahat lama mobilnya, baru di jalan. Nah, begitu juga kita memakan buah-buahan dan sayur-mayur. Ya. Kalau buah-buahan itu dia tersendiri, ya, tadi di pagi hari atau sebelum makan. Kalau sayuran bersama kita makan, ya, makan sayuran karena dia menghemat enzim, ya, enzim dalam tubuh kita yang ada di pankreas, ya, yaitu enzim pencernaan khususnya. Ya, penting supaya kita irit. Karena apa? Kata Dr. Hiromi Shinya, kalau enzim tubuh kita habis, maka habis pula hidup kita. Jadi dia diirit salah satu dengan apa? Dengan sayuran. Ya, itu.
Nah, selain itu pun tetap diperlukan suplemen supaya apa? Ya, detox ini total, ya, bersih. Sehingga ketika detox ini sudah tubuh kita ini sudah bersih toksinnya. Nah, ketika kita makan makanan yang bergizi, ya, dalam proses balancing dan activating, ini terserap sempurna di dalam tubuh. Karena kalau toksin banyak, kita lakukan proses makanan balancing dan activating, apa yang terjadi? Ditolak oleh tubuh. Ya, dihalau dia oleh toksin, makanya toksinnya harus dibuang dulu. Itulah kenapa detox itu penting, cleansing itu penting, guys. Oke? Itu, ya. Waduh, produk kita ini nutrisinya lengkap dan stabil, ya. Sudah dapat sertifikat dari GMP, ya. Ya, sertifikat dari GMP, terus Good Manufacturing Practice, ya. Ini lembaga dunia, ya, untuk melihat proses dari makanan itu benar atau tidak, sesuai atau tidak. Terus lokal pun sudah dapat sertifikat dari BPOM, ya, dari Kementerian Kesehatan dan juga halal, ya. Halal, jadi tenang kita. Apa aja sih produk untuk detox? Yang pertama Ridens, guys. Riden. Ada apa sih dengan Riden? Ya, Riden itu adalah untuk detox Detox menyeluruh tubuh kita. Dia mengandung radix panax ginseng, radix glycyrrhizae glabra, dan radix laedeoborrhiella divaricata. Ya, ada 3 jenis bahan utama dari Dari Ridens. Ya, nah fungsinya apa tadi? Dia mendetoks, ya, mendetoks secara menyeluruh tubuh kita. Ya, oke. Ya, bersifat laksatif, merangsang gerakan peristaltik usus, ya. Ya, Ridens, ya. Panas ginseng. Nah, ini manfaat Riden, ya. Manfaat dari Ridens. Ya, Anda baca seluruh tubuh, ya. Baik itu organ pencernaan, organ peredaran darah, ya, organ pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, terus sistem pernafasan, organ-organ tubuh itu dibersihkan oleh Riden. Cleansing total, guys, Riden itu, ya. Aduh, ya. Kita lanjut. Nah, Riden, ya, dosis dan pemakaian. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, ya. Riden ini boleh digunakan harian. Tapi saran dari kami adalah, ya, karena ia adalah cleansing total, bagusnya dia digunakan sekali tapi berkala. Tapi sekali total, ya, 1-2 box setiap 6 bulan sekali. Tergantung jumlah toksin yang ada dalam tubuh kita, ya. Tergantung jumlah toksin yang ada dalam tubuh kita, guys, ya. 1-2 box setiap 6 bulan. Lakukan cleansing total dengan Ridens. Ya. Agar apa? Agar bersih. Lontar harian gimana? Ada nanti setelah Riden yang hariannya, guys. Tunggu. Buru-buru Amir. Si Amir aja nggak buru-buru. Gitu. Lanjut. Ya. Oke. Ganti produk apa? Oh, siap? Bakal ada kuis lagi. Kuis lagi dari panitia. Asik banget. Bingit kata orang sekarang. Mangga lewat. Waduh. Alhamdulillah. Yang bisa jawab langsung komen di chat ya, guys. Masih no. Oke. Oke. Tapi minum dulu, guys. Ini ada klorofil. Ada juga spirulinanya. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Itu. Jadi ini untuk cleansing total baiknya digunakan 6 bulan sekali 1-2 box. Gimana cara minum Riden sih? Aneh kagak tahu tuh. Nah, ini kita mau kasih tahu. Cara minumnya adalah gunting bungkus Riden itu. Setelah itu glek aja. Nah, glek tapi dikit-dikit. Karena dia bentuknya seperti pil keras, ya.
Nah, dikit dorong pakai air. Minum air putih ya. Ya. Minum lagi, ambil lagi, terus dorong lagi, minum lagi sampai habis. Minum air putih, gelak, masuk ke dalam tubuh, ya. Itu cara minum. Kok bentuknya pil keras? Ada maksudnya itu, guys, supaya dicernanya Riden itu tidak di lambung, dia dicernanya di usus halus agar optimal penyerapannya ke dalam tubuh melalui darah agar detoksnya itu sempurna. Bagi Anda yang belum biasa, Anda bisa minum 2 kali 1 sehari, ya, bisa 1 box atau 2 box, ya, 1 kali pagi dan 1 saset pagi dan 1 saset sore. Tapi kalau sudah terbiasa, bagusnya 2 kali 2. Kalau saya senang 2 kali 2. Ya, kenapa? Terasa sekali, ya, detoksnya itu. Ya, terasanya apa? Kalau saya lebih kalau minum Riden itu mencret gitu loh, ya. Nah, berarti itu berhasil itu detoksnya itu. Ada orang, keringatnya banyak gitu kan. Ada yang agak gatal-gatal, nggak apa-apa itu dalam proses detoks. Kalau Anda nggak nyaman sekali ya kurangi ya jumlah Ridennya, ya, itu saja. Setelah udah kembali Anda nyaman, Anda bisa minum sesuai dengan dosis yang disampaikan tadi. Ya. Nah, untuk Riden ini tidak disarankan untuk yang memiliki organ tubuh yang sudah rusak seperti ya ginjal, hati, ya, itu diganti dengan kino, ya, gitu. Jadi, tapi kalau tidak sampai rusak ini bagus minum Riden. Dan saat kita minum Riden, kurangi makanan susah dicerna seperti daging-dagingan, itu kurangi, ya. Banyaklah makan buah-buahan, sayuran, ya. Atau kalau Anda mau katakanlah proteinnya mungkin dari nabati seperti tempe, tahu, ya, bisa, ya. Jadi ringankan supaya proses detoksnya ini berjalan sempurna. Karena kalau Anda makan berat, dia akan terganggu proses detoksnya, ya. Dan dia minum Riden saat saat perut kosong, ya, yaitu 1 jam sebelum makan, ya, atau 2 jam setelah makan, ya. Jadi supaya detoksnya itu ya sempurna, ya. Jadi jangan makan makanan yang sulit untuk dicerna ya guys ketika minum Riden. 6 bulan sekali. Kok Riden di daerah saya kurang ya orang yang minum? Iya, karena Andanya nggak minum. Ya, ingat, yang namanya kita selling itu adalah apa yang kita rasakan. Itu akan mengalir, kita dapat menyampaikannya. Jadi gunakan dulu pemakai produk, baru kita jual, ya. Itulah yang namanya konsultan kesehatan. Gitu. Kita dulu sehat, ya, supaya orang lain pun bisa sehat dan mau menerima saran kita untuk meminum Riden. Penting nih guys, ya. Jarang produk di luaran sana yang fokus untuk untuk cleansing total. Kita beruntung ada Riden. Bahkan fungsi Riden bisa juga menghalau malaria, ya. Teman-teman Papua, ya, Kalimantan yang mungkin di sana banyak terkena malaria, minum Riden. Bagus sekali, ya. Ya. Oke. Itulah Riden. Jelas ya? Kita lanjut yang harian. Yang pertama ada klorofil. Klorofil, ada apa sih di klorofil? Klorofil ini mengandung ya klorofil murni dari dari daun alfalfa. Ya, pohon alfalfa ini pendek cuma 1 meter tinggi. Akarnya bisa 20 sampai 30 meter menghujam ke bawah tanah, ya. Makanya banyak menyerap mineral. Ada lebih kurang 60 jenis nutrisi yang ada pada klorofil dari keling, ya, karena klorofilnya dari alfalfa. Jumlah kadar atau kandungan klorofilnya dari alfalfa itu 4 kali, ya, lebih banyak dari tumbuhan biasa. Itu makanya keling hebat, pilih yang terbaik produknya guys, ya. Nah, fungsi klorofil apa? Dia memberikan nutrisi, ya. Jadi ketika proses detox itu kita akan tercukupkan nutrisinya. Yang kedua adalah karena dia bagian dari sayuran, dia juga berfungsi untuk detox pula, ya.
Detox walaupun nggak besar, ada pengaruh detox di dalam tubuh kita ya untuk harian. Ini klorofil ya. Banyak juga ya, dia mengatur asam basa tubuh, penting asam basa tubuh supaya tubuh kita ini tidak asidosis ya, tidak dalam posisi asam ya. Jadi apa, pencernaan kita kalau kondisinya adalah kondisi netral ya atau sedikit basah, itu terjadi adalah pencernaannya optimal ya. Dan juga apa, meningkatkan sistem endokrin, sistem hormon ya. Jadi produksi hormon kita akan berjalan dengan lancar dan banyak lagi ya. Ya, jadi untuk detox dia berfungsi untuk detox dan juga apa, memberikan nutrisi supaya selama proses detox ini tubuh kita fit, sehat ya. Apalagi ada UIA-nya, Universe Induced Energy. Tubuh kita ini akan powernya lebih kuat. Wow. Dan juga molekul-molekul makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dibuat lebih kecil lagi sehingga mudah dicerna. Itu fungsi dari klorofil. Minuman sehari-hari kita. Minum lagi mumpung ada disediain sama panitia. Bismillah. Gelas klorofil guys ya, lanjut ya. Jadi enak, klorofil itu fungsinya total, detoksifikasi ada, penyeimbang, balancing ada, dan juga supply ya, activating, supply nutrisi dan oksigen ya. Oksigen cukup masuk ke dalam darah kita ya, sehingga sel-sel menjadi sehat ya. Dia tidak mengandung aseton. Udah diperiksa ini, udah diperiksa ya, klorofil kita aman ya, nol aseton ya. Ya, luar biasa ya. Tanpa bahan pengawet kimia lainnya ya, murni klorofil. Oke. Minumnya ya, karena Anda bawa botol bagusnya pagi sore ya. Jadi kalau Anda kerja aktivitas pagi sebelum berangkat minum, pulang minum juga. Jadi 2 kali 1. 1 seloki boleh, 2 seloki boleh ya. Yang ketiga, BioGreen. Ki BioGreen. Oh, lewat lagi kuis. Eng. Ki BioGreen. Ki BioGreen ini adalah untuk detox harian kita. Ya. Ya, ini penting sekali ya. Kita akan jelaskan tentang BioGreen. Nutrisinya lengkap. Dari sayuran, buahan dan juga apa? Dari biji-bijian ya. Itu ada pada apa? Pada BioGreen ada 58 ya. 58 guys ya. Bahan makanan diolah secara organik. Nggak ada tuh campur bahan kimia atau apa dengan hal-hal modern dan sebagainya yang merusak ya, dari apa? Dari kandungan bahan-bahan yang ada dalam BioGreen ya. Jadi benar murni organik, alami ya. Dapat dikonsumsi oleh vegetarian. Iya. Halal guys. Tuh komposisinya tuh ya. Luar biasa ya. Ada kurma merah, kurma hitam, ya. Brokoli, ubi jalar, ya. Jamur, wah macam-macam ya. Serbuk jus, rumput gandum, wah banyak deh pokoknya dah. Spirulinanya juga ada walaupun nggak besar. Ya, lengkap guys. Mekanisme organik Ki BioGreen. Oke. Saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang fungsi dari BioGreen. Guys, banyak fungsi dari BioGreen. Ya. Di antaranya adalah fungsi BioGreen itu adalah dia ya membuat metabolisme tubuh kita ini berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, dia juga memperbaiki atau meningkatkan ya sistem endokrin atau sistem hormonal tubuh ya. Sistem hormon itu perlu ya. Hormon tubuh ini membantu untuk kesehatan tubuh kita, hormon beta endorfin ya, belum lagi hormon-hormon tubuh lain ya. Itu penting ya, hormon laki-lakian, testosteron, wanita, estrogen ya, itu akan diproduksi ya secara baik kalau sistem endokrin kita baik ya. Terus juga apa?
Bahwa Biogreen ini juga dia menghalau apa? Menghalau lemak-lemak jahat gitu kan. Dia akan dibuang, ya. Ya, dibuang ya ketika apa? Di prosesnya khususnya di usus halus ya. Dibuang kolesterol jahat ya. Terus juga apa? Triglyceride dan sebagainya ya. Ya, kelebihan-kelebihannya ya. Gitu. Yang baiknya masuk ke dalam darah ya. Itu ya. Jadi apa? Darah kita akan berjalan dengan baik ya. Terus juga apa lagi? Nah, ya. Fungsi ya dari Biogreen diantaranya yaitu mengandung kalium tinggi. Kalium tinggi itu ada pada Biogreen. Apa sih fungsi kalium? Banyak guys, banyaknya. Di antaranya adalah fungsi kalium itu untuk apa? Untuk mengatur sistem elektrolit ya. Cairan elektrolit yang ada dalam tubuh kita, ya, yaitu jumlah natrium dan kalium ini harus seimbang di dalam tubuh. Kalau kaliumnya kurang, natriumnya banyak, apa yang terjadi? Natrium akan mengisi apa? Mengisi sel, sehingga apa? Akhirnya orang itu tiba-tiba apa? Ya, gembior kayak air, ya, tubuhnya, gitu kan? Itu karena apa? Kekurangan kalium. Ya, berikutnya apa? Ketika natriumnya lebih banyak apa? Mengakibatkan naiknya tekanan darah. Jadi tekanan darah itu bisa tinggi karena kekurangan kalium, ya, gitu ya, atau hipokalemi istilahnya, ya, istilah kerennya. Ya. Apalagi dari kalium fungsinya kalium dia akan apa? Akan membuat otot-otot tubuh kita ini akan apa? Akan fit, akan bekerja dengan baik, termasuk otot-otot di jantung. Ya. Makanya orang yang kekurangan kalium itu detak jantungnya berubah-ubah, nggak jelas, kadang-kadang lemah, kadang-kadang tinggi. Ini bahaya. Kalau dibiarkan bisa menyebabkan kematian, guys. Ya. Terus apa lagi? Ya, untuk otot-otot. Nah, untuk detox ini adalah menguatkan otot-otot pencernaan, ya. Otot pencernaan itu akan apa? Akan bekerja, ya. Sehingga apa? Sehingga proses pencernaan itu akan berjalan dengan baik, ya. Ya, bukan hanya pencernaan, berbagai macam otot, ya. Khusus pencernaan adalah otot pencernaan. Ini kenapa diperlukan kalium, dan itu ada pada Biogreen. Nah, Biogreen juga mengandung serat tinggi. Serat adalah jenis karbohidrat yang tidak diserap ke dalam darah. Artinya dia tidak berubah menjadi gula di dalam darah, ya. Ya. Nah, fungsi serat ini adalah dia membersihkan saluran pencernaan, ya. Ya, dia akan apa? Dia akan apa? Istilahnya menggulung toksin-toksin dalam tubuh kita ini, dalam saluran pencernaan kita. Ya, termasuk toksin-toksin itu lemak-lemak jahat dan lain sebagainya, ya, ya, dan toksin yang lainnya untuk dibuang, ya, melalui melalui anus, ya, dalam bentuk feses, ya, ya, itu, ya, dan juga kalau saluran pencernaan kita sehat, katakanlah contohnya usus besar kita di tahap awal apa? Tadi dikatakan fungsi usus besar adalah dia memproduksi vitamin K. Nah, kalau ususnya kotor, vitamin K nggak bisa diproduksi itu di usus besar. Kalau nggak bisa, nah inilah kenapa banyak orang mengalami pendarahan sulit berhenti. Kenapa? Karena kekurangan vitamin K. Tuh. Ya. Nah, jadi dengan dibersihkan oleh serat ini, maka apa? Produksi vitamin K di dalam tubuh kita akan berjalan. Dan itu adanya di usus besar, ya. Terus juga apa? Akan mencegah konstipasi gitu loh, ya. Kenapa? Nah, fungsi dari serat itu, ya. Jadi mengandung serat yang banyak ini, serat baik ya, serat tumbuhan di dalam Biogreen. Fungsi serat ini di usus besar, khususnya di usus besar tahap kedua, yaitu yang pertama adalah dia memperpendek waktu simpan. Jadi kotoran nggak lama-lama disimpan di usus besar. Yang kedua, dia memperbesar massa feses. Kalau fesesnya itu diperbesar, maka apa? Rangsangan gerak peristaltik usus besar itu dimulai untuk mengeluarkan feses gitu loh, dalam bentuk BAB, ya, gitu. Makanya apa? Kalau kita makan sedikit, ya, atau tidak banyak maksudnya, normal gitu ya, normal, itu harusnya apa? BAB-nya lancar gitu loh. Kalau mengalami ketidaklancaran,
Solusinya adalah BioGreen. BioGreen ya. Ingat ya fungsinya salah satunya adalah ya dari serat BioGreen itu adalah dia memperpendek masa penyimpanan di usus besar. Yang kedua memperbesar massa dari feses sehingga akan normal keluar setiap hari 1 sampai 2 kali. Nah, kapan kita minumnya? BioGreen minumnya adalah pagi hari dan sore hari bagusnya. Bahkan pagi hari pengganti makan. Karena serat dari BioGreen ini membuat rasa kenyang. Jadi kalau Anda ingin diet, makan bisa cukup 1 kali ya. 1 kali maksimal 2 kali sehari ya. Kalau 2 kali berarti menjelang siang dan siang menjelang sore ya. Kalau 1 kali siang hari saja ya. Bisa nggak? Bisa. Ya, dengan apa? Dengan minum BioGreen di pagi hari, rasa kenyang muncul. Karena salah satu fungsinya itu. Ya, masalahnya apa? Kalau lapar, tidak masuk makanan, yang terjadi adalah gas di lambung itu akan meningkat. Ini akan merusak lambung atau tukak lambung, ya, sakit mah contohnya, ya. Itu. Ya. Nah, dengan BioGreen ini akan terasa kenyang. Ya, jadi Anda yang ingin diet, apalagi perutnya cit. Nah, itu harus deh minum BioGreen deh, ya. Nggak bisa pakai enggak deh, ya. Itu guys, ya. Jadi itu pagi dan malam hari, ya. Malam hari ya 2 jam sebelum tidur, ya. Gitu ya. Tidurnya juga bukan pagi, ya. Tidur itu paling lambat jam 11 malam, guys, ya, supaya sehat, supaya ada detoks alami terhadap apa? Terhadap hati dan empedu. Ketika kita tidur, ya, paling telat jam 11, ya, kalau bisa jam 10, jam 9 tidur, ya, biar pagi fresh, ya. Kita bangun tidur, oke? Nah, 2 jam sebelum itu kita minum BioGreen. Ini juga apa? Membersihkan itu. Makanya pagi-pagi, BAB-nya lancar, blas, plong, yes, gitu, ya. Itu 2 kali sehari, ya, minimal malam hari, ya, minimal, ya. Ya, saran untuk Anda detox, apalagi pengen langsing minum BioGreen, ya. Penting. Cara minumnya gimana dong? Masukkan 1 scoop itu BioGreen yang bentuk bubuk ke dalam air hangat-hangat kuku. Masukkan, langsung diaduk, ya. Pakai sendok pengaduk. Setelah itu segera minum karena kalau lama jadi gel nanti susah masuk ke dalam tubuh. Ya, setelah itu minum. Aduh, perlu dicampur enggak? Enggak perlu dicampur. Enak. Saya sering minum BioGreen, guys. Enak, siapa bilang? Awalnya aja lah, sekali 2 kali saja, ya, penyesuaian. Setelah itu enak. Ya, enggak seperti jamu, enak, bener. Gitu. Saya ini buktinya kok, ya, minum BioGreen, gitu. Ya, plong, rata, itu. Oke? Gitu. Kuis lagi, asiknya, asik bingit. Gitu ya guys, ya, gitu ya, cara minum BioGreen. Ini detox harian guys, ya. Anda ingin detox harian, minum BioGreen. Oke, sebenarnya masih banyak lagi kegunaan BioGreen. Paling tidak Anda sudah dapatkan tadi secara umum dan juga khusus untuk proses detox, ya, saluran pencernaan kita. Nah, yang terakhir Ayulax. Ayulax ini penting, khususnya Anda yang mengalami konstipasi atau susah buang air besar, ya. Ayulax ini salah satu bahannya adalah sena, ya, fungsinya sebagai pencahar, tapi pencahar alami guys, ya. Sebenarnya pencahar itu dari mana sih? Dia menormalkan, Ayulax itu menormalkan apa? Gerak peristaltik, gerak meremas-remas feses untuk dikeluarkan dari usus besar melalui anus. Itu. Ini fungsi dari apa? Dari Ayulax. Jadi bagi Anda khususnya yang bermasalah dengan konstipasi, ingat, kok kanker itu, masalah kanker 50% itu karena masalah konstipasi. Dan wanita biasanya 50% itu mengalami konstipasi. Itu kata Dr. Edward Jensen. Ya, oke.
Nah, itu dari Ayu Lux ya. Nah, minumnya apa? Minumnya malam aja guys ya, karena dia sebagai pencahar ya, diproses pada malam hari ketika kita tidur, paginya plong ya. Nah, gimana kalau sudah tidak terjadi konstipasi, BAB sudah rutin teratur pagi hari? Nah, Anda bisa minum terus, tapi harus dikasih yaitu jeda 21 atau 31, artinya 2 atau 3 minggu minum ya, cukup 2 atau 1 kapsul ya untuk pencegahan, dan 1 pekannya istirahat. Itu cara minum dari Ayu Lux ya. Atau Anda pun menghentikan pun nggak ada masalah ya, ketika sudah normal ya. Artinya Anda sudah tidak mengalami konstipasi dan BAB Anda sudah lancar ya setiap hari, khususnya di pagi hari ya. Itu Ayu Lux. Aduh, luar biasa enak. Guys, sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin menyampaikan. Husain Abajri, MD PhD, mengatakan bahwa tubuh Anda adalah dokter yang terbaik buat diri Anda. Jadi yang bertanggung jawab kesehatan kita bukan dokter manusia atau orang lain, tapi diri kita sendiri. Ya, kenapa kita perlu peduli dengan kesehatan kita? Karena hanya kitalah yang bisa menjaga sebenarnya. Ketika sakit, masalah, emang perlu bantuan orang lain, barulah kita pergi ke dokter. Ya, sebelumnya kita kita jalankan sendiri. Ya, dan tubuh kita tuh sering memberikan apa? Memberikan suatu rangsangan atau informasi ya dalam bentuk gejala-gejala ya ketika sakit ya. Seperti konstipasi itu bukan sakit, itu adalah gejala ya. Muntah itu gejala ya, pusing gejala, mual gejala ya. Itu adalah merupakan gejala tubuh. Berarti ada masalah di tubuh kita. Itu bukan penyakit ya. Pusing, kasih obat pusing, bukan. Ini kenapa pusing gitu kan? Mulut bau apa? Oh, ternyata pencernaannya ya. Gitu. Oke. Itu pencernaannya masalah kalau mulut bau. Nah, itu ada. Jadi kita sinyal-sinyal itu atau gejala itu memberikan informasi. Jadi kita harus tahu. Ya. Gitu. Dan kitalah yang berhak mengatasinya. Ya. Teman-teman semua, sistem pencernaan ini adalah awal untuk sehatnya tubuh kita. Jadi yang kita jaga adalah makanan dan pola makannya. Yang kedua adalah kesehatan dari sistem pencernaan kita. Artinya kita lakukan dengan cara yang benar. Cara untuk ketika kita memakannya. Ya. Nah, teman-teman semua, ya, ketika ini kita lakukan, darah kita sehat. Darah adalah merupakan kehidupan yang akan menyehatkan tubuh kita. Tapi kalau makanannya rusak, sistem pencernaan kita rusak, apa yang terjadi? Darah pun akan rusak, maka tubuh kita akan rusak. Sayangilah tubuh kita, guys. Ya, gitu. Sehat itu, ya, dalam satu hadis katakan, ya, nikmat kedua setelah keimanan adalah kesehatan. Jadi jaga kesehatan, guys. Ya, sehat itu penting. Sakit itu nggak enak, guys. Ya, makanya ada moto mengatakan hidup sehat sepanjang usia. Jaga kesehatan kita. Jadi ketika kita mati, semua manusia pasti mati. Menghadap ilahi, apa yang terjadi? Kita dalam posisi sehat. Memang waktunya mati. Janganlah hidup segan mati tak mau. Ya, misalnya seorang terkena stroke. Ya, sampai bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Aduh, kasihan, guys. Kasihan buat dirinya tersiksa, yang kedua juga kasihan buat keluarganya, kasihan juga buat keuangannya dan sebagainya, ya, gitu loh. Memang ketika, makan berfoya-foya, makan lemak jahat dan sebagainya, itu happy-happy tiba-tiba stroke. Ya, itu kan prosesnya bertahun-tahun itu, ya, lama, gitu loh. Karena apa? Kita tidak menjaga pola makan dan tidak menjaga mesin pengolahan makan kita. Ketika terjadi, udah. Nggak ada ampun. Tadi pagi saya dapat kabar teman ya sekolah kami itu meninggal, diawali dari stroke. Ya, ketika stroke kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah, itu kesian sekali. Ya, dia mau ngomong susah, mau gerak susah. Ya. Bahkan ada kawan saya sampai lebih kurang 8 tahun menderita sekali, apalagi 4 tahun terakhir
benar-benar tidak bisa digunakan tubuh ini, hanya cuma apa? Au-au dan apa? Menangis saja. Kesian, tidur pun hanya celentang, makan melalui sonde sebagai Allah. Ya. Jaga kesehatan, guys. Diawali dengan jaga sistem pencernaan kita atau dapur makanan kita, dan pilih makanan yang sehat dengan cara pola makan yang sehat pula. Oke, itu dari saya yang kami sampaikan pada siang hari ini. Ya, sebelum kami tutup, ada gak ya pertanyaan? Silahkan. Tanya apa tuh bagus? Wes, hilang lagi. Tanya apa tuh bagus untuk detox pada apa tuh? Anak CBE yang disarankan apa aja? Terima kasih. Anak usia berapa ya? Kalau anak misalnya usia TK, SD katakanlah ya, perbaiki pola makannya ya. Dan yang kedua ya, tambahannya adalah klorofil ya, dan juga biogreen. Itu aja cukup ya. Dengan dosis separuh dari dosis dewasa ya. Harian saja cukup. Ya, tapi kalau anak sudah belasan tahun, apalagi badannya seusia atau beratnya badan itu badan dewasa, itu sudah bisa dengan dosis dewasa. Ya, jadi untuk anak-anak cukup yang harian, klorofil dan biogreen dengan dosis separuh dari dewasa. Oke? Ada gak? Bertanya Pak, Assalamualaikum. Wih, apa tuh? Aduh. Mendingan yang tadi gede tadi. Oh nih. Wih, saya kayak ngelongok jadinya, nggak apa-apa ya. Ya. Apakah minum biogreen ada efek samping? Karena kemarin saya 2 kali minum, paha kaki apa tuh? Jarum. Apa jarum? Sakit tapi apa? Oh, memar, sakit tapi alhamdulillah 2 hari setelah itu berkurang, tak ada sakit lagi. Biasa tidak pernah efek, kebetulan saya ada basic penyakit rematik. Itu adalah proses, istilahnya kalau bahasa sekarang tuh proses tindak balas ya. Itu proses apa? Dari detox ya, nggak ada masalah. Ya, kalau merasa nggak enak banget, kurangin saja dosisnya. Ya, gitu aja. Tapi kalau nggak terlalu masalah banget, terus seperti tadi yang dijelaskan ketika minum Riden ya. Oke, ada gak lagi? Masih ada waktu. Pak bagus, wih bagus, keren banget. Kalau alergi makanan, produk apa yang bagus diminum biogreen kah? Makanan apa dulu? Kalau biasanya orang alergi makanan laut. Kalau makanan laut no problem. Karena ini semua tumbuh-tumbuhan kok ya. Yang kita makan itu adalah tumbuh-tumbuhan ya. Baik Ridens ya, terus klorofil, biogreen maupun Iulex itu tumbuhan, dan tumbuhan itu jarang ya mengalami ada alergi ya. Ya, insya Allah aman ya. Gitu. Jadi dicek dulu alerginya apa ya. Setahu saya bahwa tumbuhan itu hampir ya nggak ada pantangan buat orang yang alergi ya. Nah, kalaupun ada kita perlu bahas di kemudian. Oke, lanjut. Mau tanya Pak, kalau BAB sulit, kadang 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan rasa enak kalau tidur, dan akan memicu penyakit apa pada tubuh kita? Bagaimana caranya, produk apa yang minum? Ini BAB harus tiap hari gitu loh. Nah kalau begitu ya, berarti perlu melakukan detox. Detox 6 bulanan dengan Riden, ya, kemudian detox apa? Harian, ya, yaitu dengan klorofil dan biogreen. Ya, tambahannya adalah Iulex, gitu ya, seperti yang dijelaskan tadi, ya. Nah, caranya semua tadi sudah dibahas ya, gitu kan? Ya, menyimak kan tadi, ya, insya Allah, ya, dan BAB-nya akan lancar kembali setiap hari di pagi hari. Oh, plong, ikhlas rasanya. Lanjut, banyak juga yang tanya. Pak, mau tanya apakah ada pengaruhnya makanan yang kita makan, apakah
bisa juga untuk menutrisi rambut. Wow, bisa. Ya. Kalau sel kita bagus semua, berarti nutrisi itu masuk ke dalam seluruh tubuh kita, menyehatkan tubuh kita, termasuk rambut. Ya, jadi pembersihan toksin itu diperlukan. Ya, detox dengan produk caring yang kita bahas tadi. Ya, semua termasuk rambut. Ya, kalau untuk menghitamkan rambut, aduh, nggak tahu juga ya. Itu udah masanya tuh ya, karena sudah meninggalkan dunia hitam. Seperti ini, dunia hitam sudah lepas. Ya, tapi untuk menyuburkan, menyehatkan bisa. Ya, karena toksin-toksin sudah dibuang. Ya, yang mencegahnya. Oke, lanjut. Berapa dosis untuk detox menggunakan Riden, Pak? Tuh bagus. Saya punya penyakit asam lambung, Pak. Oh, gitu ya. Oke, yang digunakannya adalah awal-awal cukup 2 kali 1. 1 pagi, 1 saset 1 pagi dan 1 saset sore, ya, sore hari. Itu bagusnya kalau ada masalah asam lambung, ya pertama bagus pula Anda kasih BioGreen dulu, ya. Untuk apa? Untuk terisi dan terasa kenyang, ya. Kurang lebih 1 jam kemudian baru Anda minum Ridens, ya. Nanti kalau Anda sudah terbiasa bisa tingkatkan 2 kali 2, ya. 6 bulan sekali aja kok, ya. 1 sampai 2 box, tergantung seberapa besar toksin yang ada pada tubuh kita. Oke? Apalagi ada lagi rupanya. Oh, habis. Alhamdulillah beres. Pengumuman pemenang kuis lihat di layar. Baik guys, kita closing statement dulu ya. Jadi teman-teman semua, mari kita jalankan pola hidup sehat ya. Kita jalankan pola hidup sehat, yaitu pola makan sehat, pola hidup sehat, olahraga, tidur dan sebagainya, dan juga pola pikir sehat, yaitu kita selalu positive thinking dan happy atau bahagia. Kita jalankan ini dan ditambah dengan produk Keling, ya. Khusus detox adalah sebagaimana informasi yang disampaikan tadi, supaya tubuh kita bersih, ya. Kalau tubuh kita bersih, gizi yang kita makan, baik itu melalui makanan yang kita makan maupun suplemen, menyehatkan tubuh kita, ini akan teroptimal diserap oleh tubuh. Jadi syaratnya toksin itu harus dibersihkan. Toksin adalah berbagai macam zat yang merugikan tubuh kita. Itu adalah toksin. Nah, ini dibuang dengan cara di detox atau di cleansing. Nah, detox untuk cleansing ini adalah dengan produk-produk Keling yang disampaikan tadi. Ridens setiap 6 bulan sekali. Hariannya adalah klorofil, BioGreen, dan ditambah juga ketika Anda mengalami konstipasi, yaitu Ayulax. Insya Allah toksin bersih ya dari tubuh kita, nutrisi masuk ke dalam tubuh kita, menyehatkan sel dan tubuh kita sehingga kita akan sehat sepanjang usia, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum. Beres.